Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini, saya akan kembali melanjutkan misi saya membawa tim Tarkam agar bisa terus bersaing memperebutkan gelar juara. Oke guys, jadi hari ini kita akan menghadapi tim yang sangat tangguh, yaitu Real United FC di leg kedua babak perempat final Liga Elite atau Liga Championnya Top 11. Ya, di leg pertama, meskipun dari segi kualitas mutu keseluruhan tim saya punya kualitas yang jauh lebih rendah, tapi ternyata tim saya mampu mengalahkan tim tamu, yaitu Real United FC, dengan skor telak 3-1. Ya, dari segi formasi, saat itu kita menghadapi formasi 3-2-3-2 yang cenderung ofensif, sementara saya juga pakai formasi yang sebenarnya juga lumayan ofensif, yaitu formasi 4-3-1-2. Dan dengan formasi ini, tim saya mampu mengalahkan tim tamu dengan skor 3-1, guys. Dan tentu teman-teman lihat tadi bahwa kedua manajer hadir menampingi timnya masing-masing ya guys ya, yang membuat pertandingan sangat menarik. Dan kali ini kita akan menghadapi Real United FC di leg kedua babak perempat final, di mana misi saya kali ini tentu yang pertama menahan imbang tuan rumah atau jangan sampai kalah, misalkan kalah pun minimal itu dengan skor 1-0 ya guys ya, agar tim kita bisa lolos ke babak semifinal. Tapi kalau misalkan kalah 2-0 itu berarti pertandingan akan lanjut ke babak extra time atau ke babak adu penalti guys, karena agregatnya nanti 3-3. Dan kalau misalkan tim saya bisa menahan imbang 0-0 itu berarti kita bisa dipastikan lolos ke babak semifinal guys. Oke, dan jika kita lihat dari segi kualitas serta atribut pemain yang dimiliki oleh Real United FC, mereka punya atribut yang juga sangat bagus dan ada beberapa pemain juga yang sepertinya dilatih secara individu. Tapi jika kita perhatikan dari segi kualitas mutu keseluruhan, saya rasa kemungkinan besar manajer dari Real United FC mereka banyak mendatangkan pemain dari pemandu bakat. Kita bisa perhatikan satu persatu rata-rata pemain yang dimiliki dari Real United FC ini kebanyakan pemain baru ya guys ya. Kemungkinan besar ini adalah tim Sultan yang mungkin dia cenderung adalah manajer yang berpikir instan. Mereka pikir dengan mendatangkan pemain dari pemandu bakat, mereka bisa dengan mudah meraih kemenangan ketika menghadapi tim yang terlihat lebih lemah. Tapi nyatanya nggak seperti itu guys. Nyatanya tim yang kelihatan lebih lemah terkadang bisa merepotkan mereka, apalagi pemain yang saya miliki rata-rata dilatih sendiri secara individu. Pemain yang saya datangkan dari akademi remaja, saya latih secara individu untuk ditingkatkan atributnya sesuai dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya, biar jauh lebih efektif. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan tim saya bisa kalah, tapi seenggaknya tim saya masih bisa mengimbangi tim yang cukup kuat, apalagi tim-tim yang dibeli dari pemandu bakat seperti ini guys. Oke, dan jika kita lihat dari segi pemain ya, mereka punya pemain cadangan yang juga OVR-nya cukup tinggi. Kemungkinan besar pemain yang didatangkan dari lelang. Saya kurang tahu pasti, tapi ya mereka juga sudah cukup berpengalaman. Tapi jika dilihat dari rasio catatan kekalahannya, saya rasa mungkin mereka manajer yang baru aktif lagi main top 11 guys. Saya rasa seperti itu. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih pencapaian timnya musim ini? Kira-kira main bagus atau kalah terus? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Ya, sebelum pertandingan berlangsung, mari kita tingkatkan terlebih dahulu moral pemain inti dan juga pemain cadangan, guys. Kita akan tingkatkan moralnya sampai mantap, karena ini adalah pertandingan penting sebelum kita melaju ke babak semifinal. Selain itu, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi sebentar lagi pertandingan akan segera berlangsung dan saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Semua udah saya tingkatkan sampai maksimal ya guys ya. Meskipun nggak maksimal banget sih, karena buku strategi yang saya miliki khususnya untuk buku strategi menyerang itu masih kurang banyak atau sedikit, karena tentu teman-teman tahu sendiri kalau saya adalah player gratisan garis keras yang nggak mau keluar modal sama sekali buat memperkuat tim, apalagi untuk membeli buku strategi ya guys ya. Ini rasanya nggak penting banget, meskipun penting tapi kalau sampai ngeluarin duit rasanya nggak deh. Jangan sampai, soalnya lebih penting buat beli beras pak, modal saya nggak cukup soalnya. Buat beli beras masih oke lah, tapi kalau buat beli item di game top 11, aduh orang kuat guys, orang kuat guys. Oke guys, dan kick off babak pertama akan segera dimulai. Selamat datang di pertandingan yang sangat menarik. Saya Nur, komentator sepak bola Tarkam yang siap mendampingi tim saya di sisi lapangan menghadapi Real United FC di leg kedua babak perempat final Liga Elite atau Liga Champions Top 11.
Dan jelas jika dilihat dari segi kualitas mutu keseluruhan, tim lawan jauh lebih diunggulkan dan mereka memiliki kualitas yang sangat bagus di semua area. Oke, ini dia. Pemain dari kedua tim sedang bersiap di sisi lapangan. SP Werder Bremen menghadapi Real United FC. FC Werder Bremen menggunakan jersey warna putih, sementara Real United FC menggunakan jersey warna hitam, pemirsa. Oke, dan untuk taktiknya sendiri kali ini saya masih menggunakan taktik dengan mental tim gigi menyerang. Kemudian untuk fokus umpan lewat tengah ya guys ya. Dan sisanya tadi teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian untuk formasinya di sini saya pakai formasi 4-3-1-2, formasi yang sangat-sangat ofensif. Apalagi di sini kita hanya menempatkan satu pemain tengah, yaitu si John Steig. Dia adalah gelandang regista yang saya miliki. Kita lihat ada Smith di sana mencoba menusuk area tengah, tembak saja, tapi kali ini masih tepat di pelukan penjaga gawang Real United FC, pemirsa. Masih 3-2 andalannya. Akankah mereka mampu comeback di leg kedua babak perempat final? Kita masih belum tahu pasti. Oke, ada Yusuf di sana mencoba membongkar lini pertahanan SP Werder Bremen. Dan ya, Nagata, dia adalah pemain yang luar biasa yang sudah memberikan kontribusi apik di leg pertama. Akankah dia mampu menjaga gawangnya tetap perawan di kandang lawan? Semoga saja. Mari kita lihat tendangan sudut dari Smith. Oh, masih bisa digagalkan. Ambria, Viertas, main dari SP Werder Bremen berusaha keras untuk bisa bertahan dan menyerang dengan sama baiknya. Rizzi, kartu kuning. Semoga, oh, saya pikir bakal penalti, Pak. Ternyata tendangan sudut. Satu kesempatan dan gol tercipta. John Steig, ini dia selebrasi Erling Haaland yang dipakai oleh John Steig lewat tandukan yang luar biasa. Gol tercipta, pemirsa. Skor 1-0, agregat 4-1. Tuan rumah semakin tertekan di leg kedua. Kalpo kali ini. Smith coba menggiring bola umpan ke tengah, ada Kur di sana berbahaya, tapi beruntung ada Bieli. Oke, kalau teman-teman sendiri gimana nih kalau misalkan menghadapi lawan yang kuat seperti ini? Kira-kira bakal pakai formasi apa nih, guys? Yusuf berhasil dipotong dan menghasilkan serangan balik cepat. Ada Smith di sana. Coba melewati dua penjagaan, cukup ketat. Smith, umpan terobosan maksudnya, tapi sayang sekali. Ini si Piper lagi ngapain ya? Kocak banget dia. Kenapa di depan sih, Bek? Kocak. Bahaya banget tuh, kocak. Smith kali ini tendangan sudut, buang. Oke. Kembali memberikan form latihan penguasaan. Tadi kita di awal-awal menyerang ya, guys ya. Karena penguasaannya cukup tinggi, kita gunakan penguasaan. Soalnya mereka punya penguasaan yang lebih baik, guys. 62-38, jadi sangat beresiko. Huertas, gol. Kadal. Kalau kita bisa cetak satu gol lagi, rasanya mungkin bisa agak sedikit aman. Oke, tetap tenang. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mempertahankan kedudukan. Kali ini ada Van Guerden. Berbahaya, tembak saja. Sangat-sangat tipis di sisi sebelah kanan penjaga gawang SP Werder Bremen, yaitu Nagata, pemirsa. Menit 44, skor 1-0. Tuan rumah tertinggal atas tim tamu SP Werder Bremen. Steig kali ini. Smith di sisi sebelah kiri mencoba menggiring bola. Smith, umpan crossing Linen, tapi sayang sekali tembakan Linen masih tepat di pelukan penjaga gawang dari Real United FC. Skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Van Hoppe sebagai penjaga gawang, dia bermain sangat luar biasa dengan performa 7,1. Begitupun dengan pemain tengah mereka, Yusuf dan juga Smith yang juga punya performa 7,1 dan 7,4, pemirsa. Sementara pemain lain performanya ada di angka 6. Dan beberapa pemain dari SP Werder Bremen juga bermain kurang maksimal sebenarnya, tapi sang penjaga gawang si Nagata juga bermain sangat luar biasa, sama halnya seperti penjaga gawang dari Real United FC yang mendapatkan performa 7, pemirsa. Kali ini ada Kalpo. Giardino, ini adalah pemain yang mencetak gol di laga sebelumnya, dan kali ini dia dilanggar, pemirsa, di dekat kotak penalti. Akankah dia mampu memanfaatkan satu peluang dari situasi ini? Kita akan lihat. Giardino ancang-ancang, jangan sampai
Oke, pergantian pemain dilakukan oleh tim tuan rumah pemirsa. Kita akan memberikan from latihan penguasaan lagi. Ada Jinmah di sana menggiring bola. Jinmah, Linen, bagus sekali gol Linen. Steg, buat gol. Steg, woo. Oke, gol tercipta, skor 2-0 dan tim lawan menggunakan formasi yang sangat offensive ya guys ya. 3-2-4 3-2-5 lagi ya. Oke, Linen kali ini. Linen gol. Bet. Aduh, gagal. 4-3-1-2. Apakah kita harus mengganti formasi pemirsa? Saya rasa jangan dulu, kita masih cukup kuat menghadapi mereka yang sudah mulai frustasi mengganti formasi. Tapi kita coba tarik ke belakang si John Steg ini pemirsa, biar lini pertahanan kita lebih kuat. Ada Portela. Wih, untung bayi melebar kocak. Partela. Shit. Untung aja ada si kampret. Ada John Steg ya guys ya. Oke, 3-2-5, formasi yang super duper ofensif yang sebenarnya nggak efektif diterapkan oleh tim lawan ya. Kemarin juga mereka menggunakan formasi yang sama, tapi endingnya kalah juga. Mungkin mereka pikir waktu kemarin tuh mereka pakai formasi yang seperti itu terus bisa cetak gol. Nah, kali ini mereka berharap seperti itu. Tapi kalau dilihat dari pertahanan SP Werder Bremen, mereka seringkali meninggalkan areanya terlalu jauh guys. Ini yang sangat beresiko. Tim kita terkena serangan baik cepat. Jadi kali ini kita gunakan gaya umpan panjang ya guys ya, dengan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle normal dulu guys. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang nggak diperlukan ya guys lah. Kali ini ada Federico umpan jauh ke depan. Portela 1-on-1 dengan bat. Kadalah. Jinmah. Berbahaya, ada Yusuf di sana. Pendek Pan Gwenden. Baku anjir. Federico. Ayolah. Kita masih punya kesempatan. Oke. Jinjin main performanya kampret bener guys. Vertas gol. Fidel berhasil mencetak gol yang luar biasa. Tandukan botak langsung menyambut bola dengan sangat baik dan gol tercipta. Skor 3-0, agregat 6-1. Waktunya kita melakukan perubahan karena si Jinmah bermain kurang maksimal. Kita coba tarik dia ke belakang dan kali ini kita pakai formasi yang hampir sama, tapi bedanya kali ini kita terlihat bertahan warga. Oke, Smith kartu kuning, jangan sampai penalti. Jangan sampai. Oh enggak ternyata. Giardino ancang-ancang. Buang. Nagata, luar biasa Nagata. Oke, kali ini kita kembali memberikan form latihan penguasaan. Desa masuk nantikan Jinmah. Ya, formasi 4-2-2-2 dan lawan juga pakai formasi yang hampir sama, tapi bedanya mereka pakai formasi dengan pakem 3 back ya guys ya. Menit 81, skor 3-0. Dan ini dia formasi yang kita terapkan. Oke, formasi taktik kocak. Oke. Dengan sudut kali ini Smith, ancang-ancang, tembak saja, geledak. Kampret. Oke. Tapi kita udah unggul Pak, 6-1. Rasanya mustahil kalau mereka bisa cetak gol dalam waktu 3 menit. Rasanya mustahil. Menit 87 soalnya. Nyaris saja tendangan yang offset maksudnya. 87. Oke. Ayolah. Lanjut kali ini Puertas, ancang-ancang siapa yang tuju, tapi sayang sekali kali ini bola dibuang tanpa ragu oleh Giardino pemirsa. Nagata, sang penjaga gawang, dapat 8,2, luar biasa. Ya, serangan kali ini dilakukan oleh SP Werder Bremen pemirsa. Ada John Steg di sana, Cambria. Baik, umpan jauh ke depan, siapa yang tuju, bagus sekali Smith mendapatkan bola melewati 1-2 penjagaan, bagus sekali Smith, tembak saja. Sayang sekali tembakan Smith masih belum menemui sasaran. Tembakan masih tepat diperlukan penjaga gawang dari dari Real United FC. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. SP Werder Bremen berhasil mengalahkan tuan rumah Real United FC dengan skor 3-0 pemirsa.
Dan kita lolos ke babak semifinal dengan agregat 6-1. Widih, 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 widih. Mantap, 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 guys. Ya, ini dia statistik dari kedua kesebelasan di mana perubahan demi perubahan dilakukan oleh kedua tim, tapi ternyata SP Werder Bremen masih lebih efektif dari tuan rumah meskipun kita kalah penguasaan bola, pemirsa. Dari penguasaan bola di sini kita lihat 62 banding 38 dan tuan rumah melakukan total 15 kali percobaan tembakan, 9 tepat sasaran dan tidak ada yang berbuah gol, dan SP Werder Bremen melakukan 18 kali percobaan tembakan, 14 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Jadi untuk shot efisiensi tembakan sendiri tim tamu lebih unggul 21 berbanding 0. Kemudian dari zona serangan di sini kita lihat bahwa SP Werder Bremen lebih banyak menyerang dari area tengah, dan untuk man of the match pertandingan yaitu Nagata. Widih, keren banget di kiper, guys. Rasanya mungkin harus kita latmil ya, guys ya. Mungkin kita harus latmil si Nagata ini, guys. Ya, ini adalah pertandingan yang sangat menarik antara formasi 4-3-1-2 versus 3-2-3-2 yang dimenangkan oleh formasi 4-3-1-2. Luar biasa. Tadi ada persaingan penjaga gawang yang sebelumnya kedua tim memang punya penjaga gawang yang bermain luar biasa. Dan keduanya mendapatkan performa yang sangat bagus, pemirsa. Dan mari kita lihat highlight dari gol yang diciptakan oleh SP Werder Bremen di laga kali ini lewat tandukan dari John Steg. Dia menanduk Spirit benar dengan sangat luar biasa. Operasi ala Erling Haaland diperlihatkan. Ya, efektivitas yang sangat baik di depan mulut gawang dari Real United FC. Oke. Lalu kita akan melihat gol kedua dari SP Werder Bremen. Bremen apa Bremen sih bacanya? SP Werder Bremen. Oh iya, di sini untuk penyelamatan sendiri dilakukan oleh kedua kesebelasan ya, guys ya, oleh kedua penjaga gawang, guys. Keren banget asli. Tapi memang si John Steg ini bermain sangat John Steg tadi siapa namanya? Nagata ya. Nagata memang bermain sangat bagus, guys. Ini beda pas kita main di cup, justru dia tumbang, guys. Jinma ya, Jinma kemudian ngasih umpan ke Linen kasih Steg, dan ini dia tembakan yang sebelumnya sempat membentur tiang gawang tapi masuk ke gawang Real United FC dan membawa SP Werder Bremen mencetak 2 gol di laga kali ini. Gol kedua dari SP Werder Bremen dicetak oleh John Steg untuk yang kedua kalinya, dan gol penutup kemenangan dicetak oleh Friedel lewat tandukan. Lagi-lagi mereka kewalahan saat menghadapi situasi bola mati. 2 gol tercipta lewat tandukan, pemirsa, dan ini mungkin karena efek atribut penempatan dan juga sundulan yang dimiliki oleh Real United FC kurang begitu bagus, sementara penempatan posisi dari SP Werder Bremen rata-rata bagus. Meskipun kita kalah untuk serangan demi serangan yang dilakukan, kita kalah karena ketiga gol yang diciptakan justru bukan oleh penyerang, melainkan oleh back dan juga gelandang ya, guys ya. Jadi mereka berhasil menutup penyerang saya, tapi mereka tidak berhasil untuk menutup pergerakan back dan juga gelandang yang saya miliki, yang cenderung seringkali keluar jauh dari posisi terbaiknya, guys. Oke, itu dia pertandingan yang sangat menarik, dan selanjutnya kita akan menghadapi tim tangguh antara si LA Plansa atau siapa, pokoknya sama Unchensen. Itu pokoknya agar kita bisa lolos ke babak semifinal, kita harus bisa mengalahkan antara kedua tim tersebut yang bermain imbang 1-1, pemirsa. Oke, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik dengan formasi 4-3-1-2 yang saya terapkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan bermanfaat. Makasih juga buat membership NTF11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.